Banyak orang di luar sana yang menanyakan kenapa K-pop bisa mendunia. Jawabannya kenapa tidak? Dalam video ini kita akan membahas sejumlah alasan-alasan yang sangat masuk akal kenapa K-pop bisa begitu mendunia. K-pop adalah fenomena yang menarik dalam dunia industri hiburan 10-15 tahun belakangan ini. Tahun 2005 ke belakang di industri hiburan, kita mungkin tidak bisa ataupun sulit menjumpai nama-nama seperti Park, Kim, Lee Jung Yoon, dan sebagainya. Industri hiburan kita di Indonesia, selain diisi oleh orang-orang lokal, biasanya diisi oleh Hollywood, Bollywood, maupun Hong Kong. Dari mulai Terminator, Kuci-Kuci Hotahe, hingga Dewa Judi. Di tahun-tahun itu, kita mungkin tidak pernah membayangkan kalau ada film Korea seperti Oh Jin-oh Game dan Gi Seng-chung yang mengguncang industri film dunia. Di tahun-tahun itu, kita juga tidak pernah membayangkan bahwa akan ada 5 sampai dengan 10 laki-laki ataupun perempuan yang menari dan juga bernyanyi. Dan itu dipuja oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dulu mungkin orang kenalnya kalau tidak band ya solo, tapi sekarang ada sekelompok orang yang bernyanyi sambil menari yang kita kenal sebagai Korean Pop atau K-pop ataupun budaya Korea. Dan yang perlu dicatat bahwa budaya Korea ini tidak hanya berhenti pada musik maupun film saja, tapi juga dari sisi bahasa, fashion, makanan, itu juga sudah menjamur di mana-mana. Tahun 2005, kita mungkin tidak akan tahu apa itu oppa, sarangheo, kimchi, ataupun tenda berwarna oranye yang menjual tteokbokki, kondok, kimbap, gak bakal tahu kita. Tapi sekarang, anak-anak kecil kita di Indonesia sudah sangat familiar untuk mengucapkan kata sarange, ajushi, omoni, dan lain-lain sebagainya. Dulu di awal tahun 1990-an, industri musik Korea Selatan masih terbatas pada musik balad dan hanya populer di kalangan lokal saja. Namun pada pertengahan 1990-an, sebuah grup musik pria bernama Seotae GN Boys mengubah seluruh landscape musik Korea Selatan. Dengan memadukan elemen musik rock, hip hop, dan juga rap dalam lagu-lagu mereka, Seotae GN Boys membuka jalan untuk jenis musik baru yang dikenal sebagai K-pop ataupun Korean Pop. Grup musik ini menjadi sangat populer di Korea Selatan dan membuka jalan bagi artis-artis K-pop lainnya di Korea Selatan. Pada awal 2000-an, grup-grup seperti Shinhwa, Hot, dan Babyfox muncul sebagai ikon-ikon K-pop baru. Label musik seperti SM Entertainment, YG Entertainment, dan juga JYP Entertainment didirikan untuk memproduksi dan mempromosikan artis-artis K-pop baru ini. Dan kebetulan, pada tahun 2002, Korea Selatan menjadi tuan rumah dari Piala Dunia dan menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan K-pop di seluruh dunia. Pada saat yang sama, internet dan teknologi streaming mulai berkembang, yang memungkinkan K-pop menyebar lebih luas di seluruh dunia. Pada tahun 2009, sebuah grup musik pria bernama Big Bang muncul dan membawa K-pop ke tingkat global. Mereka memadukan gaya musik dance, pop, dan hip-hop dalam lagu-lagu mereka dan memperkenalkan gaya fashion yang berbeda dan juga inovatif. Big Bang menjadi salah satu grup musik K-pop paling terkenal di dunia dan membuka jalan bagi artis-artis K-pop lainnya seperti Girl Generation, Super Junior, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada tahun 2012, Psy meledak di seluruh dunia dengan lagu Gangnam Style yang menjadi salah satu video musik paling banyak ditonton di YouTube sepanjang masa. Lagu ini memperkenalkan K-pop ke publik global dan membuka pintu untuk artis-artis K-pop lainnya memasuki pasar musik global. Sejak saat itu, K-pop terus berkembang dan menjadi semakin populer di seluruh dunia dengan artis-artis seperti BTS, Blackpink, dan juga Twice menjadi ikon K-pop terkini yang banyak digandrungi oleh masyarakat dunia. K-pop terus mengembangkan musik, tarian, fashion, dan gaya visual yang unik dan inovatif yang terus menarik perhatian penggemar di seluruh dunia. Sedikitnya ada beberapa alasan umum kenapa K-pop bisa sangat mendunia.
Pertama, karena mereka memproduksi musik berkualitas tinggi. K-pop didukung oleh industri musik yang sangat kuat dan terorganisir dengan baik di Korea Selatan. Label-label musik di Korea Selatan seperti SM Entertainment, JYP Entertainment, maupun YG Entertainment dan lainnya memiliki sistem pelatihan yang ketat dan selektif untuk calon artis mereka, yang menghasilkan artis-artis berkualitas tinggi dengan kemampuan vokal, tari, dan visual yang sangat luar biasa. Dan itu dididik dari umur belasan tahun hingga mereka siap untuk melakukan debut. Kedua, konsep menarik dan inovatif. K-pop memiliki konsep yang sangat unik dan inovatif dalam hal musik, tarian, fashion, dan juga visual. Konsep yang menarik ini menarik perhatian orang di seluruh dunia, terutama para penggemar muda. Alasan ketiga adalah penggunaan media sosial dan juga teknologi. Industri K-pop memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk meningkatkan kehadiran mereka di seluruh dunia. Para penggemar K-pop dapat dengan mudah mengakses video musik, tarian, dan penampilan langsung melalui situs streaming dan platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lainnya. Keempat, promosi global yang sangat agresif. Label-label musik Korea Selatan secara agresif mempromosikan artis-artis K-pop mereka di luar negeri melalui tur konser, promosi televisi, dan juga acara-acara bersifat variety. Kelima, dan sebenarnya ini adalah dampak dari karya mereka sendiri, adalah budaya populer Korea Selatan yang semakin meningkat. Budaya populer Korea Selatan telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal drama televisi, film, makanan, dan juga fashion. K-pop telah memanfaatkan tren ini dan menjadi salah satu ikon budaya populer Korea Selatan yang paling dikenal di seluruh dunia. Jadi, kalau masih ada yang menanyakan kenapa K-pop bisa sangat mendunia, ya karena alasan-alasan ini, dan ini sangat jomplang apabila kita bandingkan dari proses diorbitkannya public figure di Indonesia. Coba saja sebutkan satu saja, ada nggak artis ataupun penyanyi Indonesia yang itu dididik dari kecil sebelum ditawarkan ke publik sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan. Kadang di Indonesia hanya modal viral di media sosial, lalu kemudian diundang ke sana dan kemari. Dan biasanya public figure yang model begini itu kadaluarsanya sangat cepat dan ketenarannya hanyalah sesaat. Kenapa? Karena memang nggak punya bakat, cuman modal marah ataupun menangis lalu kemudian diangkat sedemikian besar oleh media. Sebelumnya disclaimer dulu untuk para penggemar K-pop di seluruh dunia, ini bukan bermaksud untuk menyamakan K-pop dengan Belanda ataupun Jepang di masa kolonialisme. Ini bukan bermaksud untuk menyamakan mereka semua. Karena Jepang dan Belanda di masa itu menggunakan kekuatan militer yang kemudian menimbulkan korban nyawa. Tapi kalau kita belajar dari sejarah, kita bakal menemukan kemiripan antara penjajahan di masa lalu dengan penjajahan di masa sekarang. Jika Jepang dan Belanda dulu menggunakan fisik dan kekuatan, maka K-pop menggunakan budayanya. Mereka melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai belahan dunia. Budayanya ini diekspor melalui berbagai bentuk karya seperti film, musik, fashion, makanan, dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan secara tujuan juga tidak ada bedanya. Jepang dan Belanda tujuannya untuk mendapatkan sumber daya dan juga uang. Pun sebaliknya K-pop juga menarik uang dari berbagai negara melalui penjualan karya-karyanya tersebut. Bedanya, apa yang dilakukan oleh K-pop melalui penyebaran budayanya ke berbagai negara itu diperbolehkan dan legal secara hukum. Nah, inilah alasan-alasan kenapa K-pop bisa mendunia. Menurut teman-teman, kita akan terus menjadi penikmat budaya lain saja atau suatu saat kita bisa juga menandingi K-pop? Bantu komen di bawah ya.